Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Melati Almedini dari kelompok 22 Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Munculnya varian baru virus corona menjadikan masa ini menjadi masa-masa yang begitu sulit. Jumlah infeksi yang pecah rekor, jumlah kematian meledak, adanya PPKM. Tentu saja semua itu membuat kegiatan kita sehari-hari terganggu, menjadikan hidup kita yang sulit menjadi tambah sulit, dan sering menjadikan kita menyalahkan satu sama lain. Padahal perlu diingat, kita punya satu musuh yang sama, yaitu corona. Jadi seharusnya kita sadari dan berhenti menyalahkan satu sama lain. Di masa yang sulit ini kita harus bahu-membahu tolong-menolong. Dan jika ingin pandemi ini cepat selesai, kuncinya cuma dua, tolong-menolong dan disiplin kuncinya. Kita semua tahu yang paling merasakan dampak pandemi ini adalah masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Untuk menerapkan sikap tolong-menolong, maka marilah kita menyisakan sedikit rezeki kita untuk diberikan kepada mereka yang kurang mampu atau mereka yang membutuhkan. Dan untuk sikap disiplin, marilah kita patuhi protokol kesehatan. Sekarang pemerintah membuat kebijakan protokol kesehatan yaitu 5M, antara lain memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Memakai masker. Kita diharapkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun berada. Kedua, mencuci tangan. Kita mesti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada air yang mengalir dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan bakteri dan kuman yang masih menempel. Ketiga, menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat kita harus pergi keluar rumah, ingatlah untuk selalu menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan adalah minimal 1 hingga 2 meter dari orang sekitar Anda. Keempat, menjauhi kerumunan. Kita diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona semakin tinggi. Kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit apapun, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat teman-teman, virus corona menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Dan satu lagi dari saya mengenai pentingnya vaksinasi. Vaksin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu yang terpapar penyakit tersebut maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Dan sebaliknya ya teman-teman, apabila tidak melakukan vaksinasi maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau biasa yang disebut herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi
dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara kepastian, keamanan, dan keampuhannya. Ada kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19, lansia di atas 50 tahun, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi tertular. Kemudian, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas, berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau biasanya disingkat dengan PAPDI. Saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentan waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control atau biasa yang disebut dengan CDC telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, tiap kebijakan tetap berbeda di kota Surakarta sendiri. Ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk melakukan vaksin dimanapun berada. Alangkah lebih baik untuk berkonsultasi lebih dahulu kepada dokter, sehingga kesehatan dan keselamatan pun ikut terjamin. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M yang sudah saya jelaskan tadi. Saya jelaskan lagi ya, 5M yaitu dengan double masker dengan masker medis dilapisi bagian luar dengan masker kain atau masker lainnya agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karena itu, meskipun masih banyak yang beredar isu atau hoax mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut bertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Terlepas dari beberapa resiko yang dapat ditimbulkan, kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan, dan gejala-gejala tersebut masih lebih ringan dibanding resiko terjangkit penyakit serius yang tentunya lebih mengancam nyawa. Jadi teman-teman, jangan takut vaksin ya. Mari kita vaksin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jalankan protokol kesehatan.
Dan jangan takut divaksin.